Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tinta ASN. Kali ini saya bertemu dengan salah satu ASN yang punya pengalaman unik sebelum menjadi seorang ASN. Dengan siapa? Langsung aja kita tanya ya. Dengan siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Sandy Oktarianzi. Saya bertugas di pemerintah Kota Pangkal Pinang sejak tahun 2019. Oh, 2019 berarti diangkat jadi pegawai ya? Iya, betul. Itu waktu pengangkatan apa? Melalui jalur apa? Waktu pengangkatan ada pembukaan formasi untuk pengawas radiasi di tingkat Kota Pangkal Pinang. Jadi saya lulusannya dari Teknik Nuklir. Teknik nuklir? Iya, Teknik Wow. Nuklir, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yogyakarta. Yogyakarta. Angkatan tahun 2016. Kemudian ada formasi 2019, kemudian kami mendaftar, dan alhamdulillah lolos pada saat itu. Lolos satu kali tes berarti ya? Satu kali tes. Satu kali tes menjadi ASN ya, alhamdulillah. Luar biasa nih. Itu teknik nuklir, tapi sekarang tugas di mana? Sekarang tugas di kantor kelurahan. Kantor kelurahan sebagai apa? Sebagai kasih pembangunan dan pemberdayaan UMKM. Kasih pembangunan pemberdayaan UMKM. Betul, memang agak unik, Kak. Agak unik ya. Jadi lulus nuklir tapi bertugas di kelurahan. Kok bisa ya? Jadi cerita awal waktu masuk pertama dari penerimaan itu penempatannya di Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup. Oh. Khususnya pengawasan di smelter-smelter yang ada di Kota Pangkal Pinang. Di sana kan ada menghasilkan radiasi untuk barang sisa tambangnya. Nah, jadi di situ kemudian bertahap seiring waktu ternyata terjadi perubahan peraturan berkaitan dengan kegiatan pengawasan radiasi yang diambil alih oleh pihak provinsi dan pusat. Oh, jadi sekarang nggak ada lagi ya radiasi? Nggak ada lagi kegiatannya, namun jabatan fungsionalnya masih melekat. Jadi setelah sekian tahun di Dinas Lingkungan Hidup, pindahlah ke kantor lurah untuk mengisi posisi struktural. Oh, begitu ceritanya. Memang agak unik karena kan ilmu nuklirnya kan agak khusus ya. Iya, agak betul. Khusus. Mungkin pelajarannya juga khusus. Mungkin satu Kota Pangkal Pinang cuma beliau yang di kelurahan dari teknik nuklir. Mungkin ya, sobat ya. Kayaknya iya ya. Iya, kayaknya iya. Tapi nyambung nggak ilmunya? Ada nggak ilmu yang bisa diterapkan di kelurahan, ilmu nuklirnya? Kalau dari ilmu teknisnya sejauh ini belum ada yang bisa diterapkan. Belum ya? Tapi dari ilmu manajemen waktu, keuangan, dan beberapa hal yang kita pelajari di Dinas Lingkungan Hidup, bisa kita terapkan di sini. Emang sebelum jadi ASN jadi apa? Pernah kerja di mana? Oh, waktu pengalamannya dulu coba. Lulus tahun 2016 dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, itu saya berangkat ke Batam di PT AGRM Service Indonesia selaku pengawas radiasi atau petugas proteksi radiasi. Oh, memang dari dulu. Ada proyeknya di sana, kurang lebih hampir 1 tahun. Kemudian pindah ke Adis Dimension Footwear, itu di bawah naungan Nike untuk produksi sepatu. Saya berada di bidang Manufacture Revolution, yang sebenarnya pekerjaannya untuk efisiensi, mengurangi karyawan, digantikan dengan robot gitu pada masa itu. Kemudian berjalan waktu di sana, orang tua sempat sakit, kemudian saya memutuskan untuk pulang ke sini. Tapi waktu di Batam pernah mengambil sertifikasi ahli K3 umum. K3 umum. Ahli K3 umum. Bermodalkan sertifikat yang diambil di Batam tersebut, ngelamar di Gunung Malasari, PT Gunung Malasari. Di bidang apa tuh? Itu perkebunan kelapa sawit. Oh, perkebunan kelapa sawit. Selaku bagian safety officer dan lingkungannya di sana. Sampai di tahun 2019. 2019 ya, baru daftar CPNS dan diterima, akhirnya pindah ke Kota Pangkal Pinang. Pengalamannya cukup banyak tuh di dunia swasta, kemudian masuk ke ASN, luar biasa itu kan. Mas, kalau mau tanya, kira-kira bangga nggak jadi ASN? Alhamdulillah sejauh ini bangga ya. Bisa menyenangkan kedua orang tua. Alhamdulillah. Kok seneng orang tua mau cita-cita anaknya jadi ASN? Kalau cita-cita mungkin enggak ya, yang penting jadi orang yang bermanfaat. Oh begitu ya? Jadi anak-anak yang membahagiakan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kalau orang tua maunya seperti itu. Tapi kan salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut mungkin salah satunya di ASN. Jadi ASN. Khususnya ya? ASN yang amanah. Yang amanah, betul. Bisa membawa nama baik keluarga, harkat dan martabat keluarga juga gitu. Ini cita-citanya ke depannya ASN-nya mau jadi apa? Ada nggak? Kalau cita-cita ke depan ASN mengikuti alur aja, Kak. Mengikuti alur aja ya. Nggak usah terlalu mengejar jabatan. Iya, betul. Asalkan tanggung jawab kita dapat diselesaikan. Tuh, Sobat Tinta ASN. Sobat Tinta ASN,
Ingat toh, jangan hanya kerja-kerja yang bersifat cari jabatan, tapi kita selesaikan apa yang telah kita kerjakan. Bang Sandy, ini kan 2024 itu kan nanti ada penerimaan CPNS yang cukup banyak tuh. ASN tentunya ada P3K, ASN. Waktu kemarin tes, kasih tahu dong teman-teman sobat Tinta ASN apa kisi-kisinya sebelum tes hingga tes. Alhamdulillah satu kali tes sudah lulus. Boleh dong di-spill teman-teman. Kalau di tahun 2019 itu yang pertama kali kita pelajari kan untuk SKD, Kak, ya. SKD ya? SKD, saya fokusnya kemarin ke kepribadian, karena kepribadian pada saat itu agak lumayan susah. Kemudian berkaitan dengan TIU dan kewarganegaraan pada masa itu. Oh begitu Nah, ya? itu dulu yang kita fokuskan dipelajari. Kalau sudah lulus SKD, nah baru kita pelajari masalah teknisnya di SKB. Nah, teknis waktu itu kita dasarnya di aturan terkait yang dimana kita melamar formasinya. Contoh, waktu saya pada saat itu pengawas radiasi, maka yang kita baca adalah Perka Bapeten, peraturan-peraturan Bapeten berkaitan dengan pengawasan radiasi. Itu keluar soalnya. Jadi di situ semua keluarnya. Keluar ya? Oh, Ya. itu sobat Tinta ASN triknya. Pelajari sesuai dengan formasi kita ya. Betul. Intinya belajarnya jangan sampai salah kamar nih. Jangan salah kamar. Kalau pengawas radiasi, belajarlah masalah pengawasan radiasi. Kalau masalah bagian sanitasi, belajarlah masalah sanitasi. Gitu, Kak. Itu pada saat tes itu kira-kira yang tersulit itu soal yang mana? Biar teman-teman tahu. Kalau yang tersulit dari SKD itu mungkin di kepribadian, tes kepribadian. Kepribadian ya? Ya, karena di sana kan soal untuk mencari jawaban yang paling benar dan cocok dengan karakteristik dari formasi yang dilamar. Oh begitu. Kalau formasi yang dilamar mengharuskan kita harus teliti, artinya kita harus konsisten nih, harus teliti terus. Kalau yang dilamar adalah pekerja sosial yang harus mementingkan kepentingan sosial, jadi harus jawab yang benar-benar konsisten dengan apa yang kita lamar. Oh, Harus sosial juga. itu triknya. Betul. Waktu ini harus, artinya bukan hanya persiapan dari segi keilmuan tadi untuk mengetes, tapi juga trik-trik untuk memilih tadi juga harus jeli ya. Betul. Begitu ya. Wah, luar biasa. Banyak nih manfaatnya sobat Tinta ASN. Mas Hendy, tolong dong kasih kata-katanya hari ini untuk sobat Tinta ASN. Barangkali yang mau tes ASN supaya dapat atau diberikan yang terbaik. Oke, untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2024, yang pertama pesan saya jangan menyerah sebelum berperang. Jangan menyerah sebelum perang. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah apapun yang kita kerjakan, apapun hasilnya, itu adalah takdir Allah yang paling terbaik untuk kita. Amin. Mungkin itu saja bagi rekan-rekan semua. Oh, terima kasih nih Bang Iya. Sandy nih sudah meluangkan waktunya untuk sobat Tinta ASN. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tinta ASN. Salam Tinta ASN.